pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Hadir, Pak. Ya, Nafi, ada nggak Nafi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Erik? Pak. Hadir, Pak. Siap hadir, Pak. Hadir. Kita kurang satu nih, si Sopi nih, Sopi Yudin. Udah Sopi keluar, kalau Pak. Udah keluar, udah Pak. keluar ya. Nah, ini jadi kamu kalau ada informasi tentang teman kamu atau kendala tentang teman kamu atau kamu sendiri kendala, kamu bisa langsung japri Bapak atau kamu kabarin temennya, jangan langsung nggak ada kabar sama sekali. Ingat, jadi kehadiran juga diperhitungkan di sini ya, dan tetap dilatih itu pelajaran-pelajaran yang Corel terus Photoshop, karena kamu itu kan SMK jurusan multimedia. Ya udah, sekarang pelajaran kemarin tuh pelajarannya tentang apa, Erik? Pelajarannya tentang apa kemarin? Tentang vektor. Tentang vektor, Pak. Ya, jadi jawabannya si Ade sama si Nak Wisnu ini kita gabung. Jadi vektor itu garis dan kotak. Tapi ada tambahannya yang menggunakan perhitungan matematik. Jadi punya kelebihan vektor itu. Apa kelebihannya? Era. Ayo, Nafi apa? Vektor itu kelebihannya kalau diperbesar nggak pecah, Pak. Waktu saya cetak kemarin tuh, Pak. Oh ya, benar. Itu salah satu kelebihannya. Kelebihan kedua apa, yo, Filia? Gambarnya bagus kali ya, Pak? Ya, gambar. Oke, jadi itu pelajaran kemarin. Ternyata masih banyak yang belum begitu menguasai. Oke, sekarang coba Bapak share screen dulu. Jelas nggak sih suara Bapak di sana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oh ya, jelas, bagus. Kita mau belajar apa? Nah, kita tuh sekarang mau belajar menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Berarti menganalisis penggabungan gambar. Jadi dari karya orang itu kamu bisa menganalisa. Oh, ini begini. Nah, itu jadi tingkatannya sudah menganalisa. Terus yang kedua, menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Jadi kamu harus pintar menggabung tuh. Jangan cuma bisa menganalisis, tapi begitu sudah mempraktekkan nol besar ya. Jadi harus bisa semuanya. Bisa menganalisis juga bisa mempraktekkan. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kreativitas. Apa hubungannya sih, Pak, menganalisis lalu menggambar itu dengan kreativitas? Ya, pasti hubungannya banyak. Karena dari kamu bisa menganalisis, kamu bisa menggabungkan, tentu timbul kreativitas. Dan kreativitas itu butuh kerja keras. Kalau sudah orang bisa kreativitas lalu bekerja keras, lalu timbul sikap jujur dan mandiri. Kok jujur? Apa hubungannya jujur? Karena dalam dunia desain grafis itu tidak boleh mencuri. Jadi di sini perlunya namanya sikap jujur, mandiri. Kalau udah sikap jujur mandiri, pasti kalian punya iman. Kalau nggak punya iman pasti nggak jujur. Udah, selanjutnya ya. Gambar foto, lalu gambar-gambar yang asli itu real tentang alam, lalu tentang pemandangan, tentang hewan dan sebagainya, itu gambar bitmap atau gambar-gambar foto yang mengandalkan jumlah piksel atau titik-titik dalam satu satuan tertentu. Jadi seperti gambar kalau pasir itu kalau disatukan jadi satu, itu seperti gambar piksel, itu titik-titiknya banyak ya. Tapi kalau disebar titiknya, nah udah mulai kelihatan jarak-jaraknya, itu kelihatan tuh pecah-pecah di situ. Jadi itu memiliki jumlah piksel titik-titik dalam satu satuan tertentu. Ciri-cirinya bitmap apa? Era?
Ya, kelas Pak. 10 nih. Oh, kalau nggak salah kalau diperbesar itu gambarnya pecah, Pak. Ya, benar. Itu satu, diperbesar pecah. Kedua, Dian apa? Dian. Lupa, Pak. Aduh, Mercy. Gambarnya lebih nyata, Pak. Ya, Tampilannya. benar. Lebih nyata karena emang dia gambarnya emang gambar cenderungnya gambar yang real, ya, gambar alam, pemandangan, manusia, binatang, hewan dan sebagainya. Ya, Lalu ada lagi yang tahu nggak ciri-ciri bitmap yang lain? Ukurannya lebih besar mungkin, Pak. Nah, itu ukurannya lebih besar, tapi lebih besar dibanding vektor. Ya, jadi kita lihat ciri-ciri bitmap yang pertama adalah disusun oleh titik-titik yang disebut pixel yang beragam warna yang disebut grid. Penyimpanan space lebih besar. Ya jelas, karena tadi berhubungan dengan resolusi. Dapat kita tambah efek khusus sesuai keinginan. Ya ini maksudnya efek khusus, jadi bisa ditambahin tag. Ini apa namanya, Mercy? Namanya move tool, Pak. Ini buat apa? Fungsinya apa coba? Fungsinya apa? Bapak cuma nanya. Oh, fungsinya untuk Ya. membuat untuk menseleksi objek Ya, berbentuk kotak, Pak. pinter. Jadi magic wand itu seleksi berdasarkan kesamaan warna. Warna. Ya, benar. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, saya, Pak. Iya, kamu coba. Untuk membuat gradasi warna. Wah, 90-mu diambil. Sama, di Pak. situ. Arsiran atau gradasi sama, Pak. Lain Beda, arsir. Wisnu. Jauh Sama, Pak. banget. Nggak Beda. bisa. Kalau arsir itu jelas tindakannya tuh mengarsir. Jadi membuat suatu area yang tipis-tipis. Kalau gradien itu tingkatan warna dari satu warna ke warna yang lainnya. Beda. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Saya baru Ya. paham, Pak. Oke. Nah, ini kita lebih lekat hubungannya ke sini. Namanya type tool. Type tool coba Ade, apa Ade type tool? Mungkin kayak tulisannya ya Pak ya, bentuk horizontal, vertikal mungkin Pak. Ya, itu udah kena. Bener, bagus. Bikin Ayo, gambar Napi. kotak Itu untuk membuat bentuk ada kotak, ada lingkaran. Itu, Pak. Ya, benar, 100. Jadi ini tool-tool Adobe Photoshop. Bapak nggak mau jebur ke sini lagi karena ini pelajaran kalian kelas 10. Jadi kalian harus mulai mengulang-ulang sendiri. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap. Pertama, jadi hati-hati dengan warna yang dominan sama terang, gelap, dan sebagainya. Karena seperti ini. Jadi kalau ada tulisan, kan kita mau nulis di situ. Majalah musik gitaris Indonesia. Kalau yang lihat di sebelah kiri, nggak kelihatan sama sekali. Nah, makanya kita harus hati-hati di situ. Nah, di sini fungsinya analisis. Jadi jangan main buat jebrat, bagus jadi. Bukan bagus, tapi nyampe tidak ke orang yang melihat. Ya. Yang kedua, blur gambar background. Jadi kalau membuat tulisan itu, jadi gambar backgroundnya kalau bisa agak di blur sedikit. Karena kita lebih mau menampilkan pesan di situ. Pesan yang mau kita sampaikan kepada orang. Jadi biar lebih jelas. Yang ketiga, memilih gambar yang menyediakan ruang teks. Yang keempat, jika gambar yang digunakan memiliki banyak warna. Nah, susah nih naruh tulisannya di mana. Susah ini begini. Ya. Jadi, tips yang pertama membuat overlay layer. Apa tuh overlay layer, Erik? Yang kedua, ya. Yang kedua, membuat shape. Shape. Apa nih shape? Biar teksnya kebaca. Kok kebaca, Pak? Iya, biar kamu pesannya nyampe. Nah, yang ketiga, teksnya diberi outline. Outline atau garis pinggir. Jadi jelas. Jelas orang bisa lihat, bisa baca. Manfaatkan warna di sekitar background.
Yang keenam, sentuh hati dengan memilih 2 elemen. Ya, sekarang contoh proses penggabungan teks. Nah, ini ada gambar tangan ya. Jadi gini, kita bikin kelompok. Sekarang kelompoknya ada berapa nih? 8 anak, Pak. 8 berarti Bapak bikin 3, 3, 2 ya. 6, 7, 8. Oke, berarti si Era sama Filia sama Erik. Itu kan rumahnya dekat ya. Lalu Ade sama Wisnu. Lalu Era sama Saya sama adik Dian. itu saya, Pak. Juga Ya, saya tadi Pak. dekat itu rumahnya. Tapi ingat pakai masker, cuci tangan, itu yang penting ya. Jadi kalian itu tugasnya membuat presentasi. Jadi 3 kelompok itu tadi kan ada 3 orang, yang 2 orang ya 2 orang. Salah satu sebagai pembicara, nanti mempresentasikan. Yang kedua orang yang membuat presentasi. Presentasinya itu dibuat pakai PowerPoint. Contohnya seperti ini biar nggak bingung. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Kamu screenshot dulu proses yang harus dijalani untuk membuat gambar. Nah, seperti itu. Jadi nanti si sign ini, jadi gambarnya kita bisa seperti ini. Ya, ini tugasnya kelompok 1. Jadi si sign tadi seperti ini. Kamu identifikasi gambar si sign tadi itu gambar bitmap bukan. Jelaskan alasannya gambar bitmap Pak karena ini nanti tulis di presentasi ya. Yang kedua, presentasikan kok bisa jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Tuh, itu untuk kelompok 1. Jadi emang ini gambar ini kamu jadiin gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini untuk kelompok 2. Berarti kamu harus menganalisa kok bisa. Bapak kasih khusus kelompok 3. Kamu harus bisa nih bikin seperti ini. Menjadi seperti bisa nggak kelompok 3? Bisa, Pak. Ya, tapi bisa ya. Nah, tugas-tugas kalian itu nanti kalian kirim ke Google Classroom. Wisnu. Saya hadir, Pak. Hadir. Ya, dalam kurung dia sebagai presenter. Nanti dia yang mempresentasikan tuh. Lalu yang kedua, Mercy. Dia sebagai orang yang mencari informasi. Tulis tuh di presentasi. Ketiga, Ade sebagai orang yang melakukan itu di Photoshop lalu screenshotin. Nah, itu juga. Tapi jangan salah, kalian juga tidak harus berupa PowerPoint, video juga boleh, apapun juga boleh. Pokoknya ada pertanyaan nggak? Tanya, ada nggak? Pak, itu tutorialnya disediakan apa enggak, Pak? Nanti Bapak siapin. Tapi tutorial yang gambar yang lain, bukan gambar kamu ntar. Jadi karena ini kan kondisinya juga masih terbatas, jadi kamu juga harus ingat kalau pas diskusi itu memakai masker, cuci tangan dan sebagainya, ya. Jadi jangan meremehkan pelajaran apapun. Jaga kesehatan, jaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Jangan keseringan main game. Ingat, kalau main game boleh. Bapak bukan bilang nggak boleh, boleh. Tapi ingat makan, ingat istirahat, ingat tugas. Jadi harus bisa manajemen waktu. Coba Era tolong pimpin doa. Dan ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.